silakan ketua kelasnya dipersilakan. Ya. Oh, Mbak Gita, silakan. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Gita. Hari ini siapa ya yang tidak berangkat? Ada Oh, ini suratnya ya? Iya. Mbak Alfi, Mbak Rere. Mbak Rere, izin semua ini ya, dua-duanya ya. Baik, semoga minggu depan Mbak Rere sama Mbak Alfi bisa mengikuti pembelajaran lagi ya sama Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis profesi. Tapi sebelum itu, Ibu mau menyampaikan bahwa kesepakatan waktu kita itu seperti biasanya ya 1 jam pelajaran atau sekitar 40 sampai 45 menit lah ya. Iya, Bu. Ya. Lalu sebelum itu Ibu ingin tahu nih, apa sih tujuan kita pelajari jenis-jenis profesi ini itu apa? Kira-kira? Saya dulu. Iya, silakan Mbak. Sama aja aku ya. Supaya kita tuh tahu nanti habis sekolah kita mau ngapain gitu, Bu. Mau jadi apa? Jadi ada tujuannya. Iya, benar. Kalau Mbak Kori ada pendapat Sama lagi? sih, Bu, biar lebih tahu cita-cita kita itu sebenarnya pengen apa. Iya, betul sekali. Jadi kita itu mempelajari jenis-jenis profesi itu tentunya untuk lebih mengetahui profesi itu kan banyak nih profesi di Indonesia ya. Pasti kan perannya, tanggung jawabnya, tugas-tugasnya kan berbeda. Nah, agar kalian itu dapat memahami lagi. Dan Ibu harap setelah ini kalian lebih menghargai lagi tentang profesi, segala jenis profesi. Nah, apa sih profesi itu? Kira-kira siapa yang mau menjawab profesi itu apa? Pekerjaan, betul sekali. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keahlian, keterampilan, atau pendidikan tertentu. Jadi seorang memiliki pekerjaan itu mesti sudah melewati pendidikan tertentu dan dia juga memiliki keahlian ya. Nah, setiap profesi itu memiliki tugas, tanggung jawab, serta peran yang berbeda-beda. Perannya beda-beda dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada mengapa kita perlu mengenal profesi? Karena membantu kita agar lebih memahami peran setiap pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hal apa yang dipelajari bisa dibacakan Mbak Puput? Hal apa yang dipelajari? Yang pertama, menambah pengetahuan tentang profesi. Yang kedua, menghargai semua jenis profesi yang ada. Yang ketiga, memahami tugas setiap jenis profesi. Dan yang terakhir, menentukan cita-cita sesuai minat diri. Iya, Ibu harap kalian nanti dapat mengetahui tentang jenis profesi yang ada di Indonesia terutama, lalu menghargai semua jenis profesi. Tugas-tugasnya tadi tentunya kan berbeda ya, kalian harus paham tugas-tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Lalu setelah itu kalian bisa menentukan tuh cita-cita kalian sesuai dengan keberminatan kalian nantinya. Nah, selanjutnya ada sikap menghargai. Nah, sikap menghargai itu ada setiap profesi memiliki tugas dan peran yang penting dalam kehidupan. Nah, dengan menghargai setiap pekerjaannya, kita dapat belajar bersikap sopan, menghormati orang lain, dan menghargai usaha yang mereka lakukan. Jadi kita itu harus bersikap sopan. Sopan di sini tuh maksudnya kita harus menghargai setiap peran yang mereka. Tentunya kan kita membutuhkan ya, misalnya dokter nih, apabila kalian sakit, kalian kan perlu perannya dokter di sini ya, atau perawat gitu ya. Lalu menghargai hasil kerja setiap profesi itu kan tentunya beda-beda. Misalnya contoh kecil nih, kalian kalau beli paket kan online yang mengandalkan siapa? Kurir. Itu kan berarti kan usahanya berupa jasa. Lalu meneladani sikap baik setiap profesi. Misalnya guru kan sebagai contoh juga di lingkungan sekolah. Contoh kecilnya misal kayak setiap pagi guru menyambut siswanya dengan senyum, berarti kita bisa meneladani harus sering tebas senyum, menghormati semua profesi. Yang terakhir, nah sebelum itu Ibu mau main misteri job. Kalian bisa menebak profesi apakah? Dokter. Apa? Dokter. Dokter. Lalu penjahit, memperbaiki jenis pakaian.
Polisi. Polisi. Satu lagi. Yang terakhir apa ya? Aku merancang. Arsitek. Betul semua. Nah, kita lanjutkan ya. Sampai mana? Ini udah ya? Selanjutnya ada profesi di bidang pendidikan nih, ada guru, dosen, kepala sekolah, dan pustakawan. Guru itu tugasnya apa? Membimbing dan mengajar peserta didik. Kalau dosen itu sama aja, membimbing dan mengajar, tapi itu di tingkat perguruan tinggi. Berarti dia lebih mengajar kepada mahasiswa. Lalu ada kepala sekolah nih, kepala sekolah itu biasanya memimpin dan mengelola kegiatan di sekolah. Pustakawan itu biasa mengelola koleksi buku dan membantu mencari informasi. Ini biasanya pustakawan ini berada di perpustakaan, lebih sering. Ada di bidang keamanan, ada 4, ada polisi, petugas pemadam, tentara, petugas SAR. Polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau tentara itu melindungi negara dari berbagai ancaman. Berarti kalau tentara itu lebih ke langsung negara ya. Kalau polisi masyarakat. Dan petugas pemadam memadamkan kebakaran serta menyelamatkan korban. Kayak di Upin-Ipin itu ya, ular masuk rumah gitu. Oh iya. Kucing ke atas pohon. Lalu ada petugas SAR menolong korban saat terjadi bencana kayak yang akhir-akhir ini terjadi di NTT ya. Kita petugas SAR-nya pada berjibaku mengevakuasi korban-korban. Profesi di bidang kesehatan, dokter tadi mengobati pasien agar sehat kembali. Kalau perawat itu yang membantu dokter. Lalu ada apoteker, biasanya itu di ruang pengambilan obat ya, pengambilan obat yang menyiapkan resep yang udah diresepin sama dokter. Kalau bidan itu lebih membantu ya ibu hamil, seringnya ibu hamil Salinan. Iya, melahirkan salinan. Nah, yang terakhir ada profesi di bidang jasa dan perdagangan. Siapa di sini yang punya jiwa-jiwa pedagang? Saya. Koki ada yang suka masak berarti ya? Kalau mobil ada suka bengkel-bengkel itu nggak perbaiki Barista. motor? Oh, barista. Itu suka perbaiki motor. Iya. Kalau kurir suka just tip mengantarkan gitu nggak? Berita-berita. Oh iya, Mbak Rita ya. Kalau pedagang itu kayak menjual barang kepada pembeli kayak di pasar gitu contohnya. Ada yang jualan sayuran, ada yang jualan baju. Koki tadi yang suka masak, karena siapa tahu mau menjadi koki besok ya, memasak makanan yang harusnya yang lezat dan bergizi gitu. Lalu montir itu biasanya ada di bengkel ini, memperbaiki dan merawat kendaraan. Kalian kalau motornya mogok pasti kan motornya dibawa ke bengkel ya. Yang terakhir kurir tadi mengantarkan barang dengan aman dan cepat. Itu kalian pasti sering ketemu nih sama pekerjaan yang terakhir karena sering beli online. Nah sekarang ibu ingin kalian buat poster yang isinya cantumkan nama profesinya apa, lalu tugas utama dari profesi tersebut apa. Nah keterampilan yang diperlukan itu apa aja untuk meraih dalam profesi tersebut. Pendidikan yang dapat ditempuh itu juga apa aja, tempat bekerjanya itu biasanya di mana, lalu sikap yang perlu dimiliki. Yang terakhir, alasan kenapa kalian memilih profesi tersebut. Poster, izinkan kalian buka HP ya sebagai bahan ini atau referensi, bisa melihat di Canva, tapi jangan pakai AI, oke? Harus murni ide dari kalian sendiri. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan. Sudah Ibu. Sudah? Siapa yang mau maju mempresentasikan posternya? Oke, silakan Mbak Ratna. Bagaimana posternya yang Mbak Ratna buat? Ini teman-teman poster yang aku buat. Wow. Jadi di sini aku ingin
bukan Mbak Iya. Tita. Oke, cita-cita yang sangat mulia ya. Apa yang ya Bu? Iya, mulia ya. Nah, jadi setiap profesi itu tentunya punya peran dan tugas yang berbeda-beda ya. Bagaimana kita dapat menyikapinya, menghormatinya di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, sebelum ibu tutup nih karena waktunya, oh udah mau 1 jam. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup Ibu. Cukup. Ya. Kalau begitu, ibu mau satu aja deh yang memberi kesimpulan dari kalian, siapa kira-kira? Ya silakan Mbak Pipit, Mbak Vita. Oke Bu, kali ini kita belajar tentang profesi, di mana profesi itu adalah suatu keahlian, pekerjaan, terus juga kesibukan di setiap harinya, yang mana profesi itu tidak boleh dianggap sepele atau sebelah mata. Ada profesi di bidang barang, di bidang jasa, tentunya setiap profesi itu punya tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Terus juga dengan mempelajari profesi itu kita bisa mengetahui dan proper gimana persiapan kita di masa depan itu akan seperti apa, akan menjadi apa. Nantinya kita bisa ancang-ancang